Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Pada kali ini saya ingin membuat satu laporan keuangan sebagai tugas selanjutnya. Akan saya langsung mulai. Saya akan buat satu sheet baru, tambahkan sheet. Kok sheet 4 di sini ya, harusnya sheet 2. Nah, di sini saya akan ubah jadi tugas 2. Kemudian kita akan buat satu laporan keuangan menggunakan penerapan operasional matematika atau nanti menggunakan fungsi di sini, rumus-rumus yang tersedia di Google Spreadsheet. Oke, kita buat di sini judulnya dulu laporan keuangan. Oke, lalu untuk datanya kita akan copy saja nomor dan nama ya. Kita arrange. Oke, semuanya kita arrange, lalu kita masukkan sini. Kita paste Ctrl V. Nah, kemudian di sini bisa kita seret sedikit atau dengan double klik. Kemudian di sini akan saya tuliskan, salah di sini, tabungan. Jadi di sini adalah tabungan hariannya ya. Mereka sehari berapa menabung seperti itu. Kemudian banyak harinya. Banyak hari, jadi mereka menabung berapa banyaknya dalam sebulan berapa gitu ya. Jadi oke, ini kita atur dulu. Tabungan harian dan banyak harinya. Kemudian di sini kita bisa buat jumlah. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan data, misalnya tabungan harian mereka adalah 3.000, 2.000, ada yang 5.000. Oke, nanti akan saya skip saja ya, supaya cepat kita copy. Kemudian kita lakukan range, paste. Nah, di sini yang terakhir dia akan menabung 7.000, kemudian sebagian kita ganti dulu ya supaya variasi, 9.000. Kemudian yang di sini ada 12.000. Lagi kita naikkan ke atas. Oke. Yang ini ya nanti 6.000. Oke. Kemudian banyaknya hari menabung, misalnya untuk bulan ini ada 25 hari menabung. Dan semuanya aktif menabung sebanyak 25 hari. Oke, kita copy saja supaya cepat ya. Oke, jadi mereka di sini ada variasi jumlah menabung dan mereka menabung sebanyak 25 hari. Jumlahnya berapa? Kita bisa kalikan tabungan hariannya dengan banyak harinya. Caranya menggunakan operasional matematika sama dengan, lalu kita pilih sel, kemudian kali itu menggunakan tanda bintang. Kemudian pilih lagi sel pengalinya. Oke, jadi 3.000 kali 25 seperti itu ya. Lihat di sini C4 keterangannya yaitu C4 dikali D4 sama dengan enter. Kemudian di sini sudah tersedia pilihan isi otomatis disarankan atau Ctrl enter. Kita cukup iakan saja di sini otomatis. Jadi sudah diketahui jumlahnya. Si Adi di sini 75.000, Budi 50.000, 3.000 kali 25 75, 2.000 kali 25 hari 50.000 dan seterusnya. Dan ini valid ya. Oke, maaf terlalu cepat. Nah, oke, kita ke atas dulu. Sekarang di sini sudah ada jumlahnya. Kita akan buat potongan atau uang yang diambil. Kemudian diambil, uang diambil misalnya. Uang diambil misalnya berapa? Misalnya yang mengambil uang misalnya Adi mengambil
30.000 misalnya bulan ini, 30.000 kurang nolnya. Kemudian Budi tidak mengambil, kita 00 saja. Kemudian Octavianus Nurhadi mengambil 5.000, Octavianus mengambil 70.000, dan sisanya 0. Untuk lebih cepat, kita bisa copy. Kita CTRL-C, lalu kita range saja, paste. Nah, jadi ada 3 orang siswa yang mengambil. Kemudian sisanya berapa? Kita akan gunakan pengurangan. Jadi jumlahnya di sini sudah diketahui 75.000. Oke, maaf ya jika ada suara ribut. Kita tahan dulu sebentar. Baik, tadi di sini sudah muncul jumlah uang tabungan mereka, kemudian kita akan kurangkan dengan uang yang diambil. Caranya sama dengan, kemudian kita pilih jumlahnya, kita kurang menggunakan strip. Lalu gunakan sel pengurangnya. Kita enter, kita isi otomatis. Nah, di sini uang Adi sisa 45.000. Karena dia uangnya 3.000, kemudian menabung sebanyak 25 hari, jumlahnya 75.000. Kemudian dia ambil 30.000, sisanya 45.000. Yang tidak mengambil bisa dilihat tetap sama. Dan yang mengambil untuk Nurhadi, dia mengambil sebanyak 5.000 karena asalnya 300.000, jadi 295.000. Ini juga hasil pengurangannya tepat ya. Kemudian kita akan tambahkan misalnya mereka dapat bonus misalnya. Jadi ini perkalian tadi, ini pengurangan, kita gunakan pembagian. Pembagian ya. Sekarang akan kita bagi menjadi berapa ya misalnya. Penambahan maksudnya, maaf. Misalnya mereka dapat bonus misalnya. Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan bonus 10.000 per bulan. Nah, ini misalnya kan. Oke, kita copy saja. Kita seret ke bawah. Kemudian CTRL-V, paste. Kita ke atas lagi. Berapa jumlahnya? Kita tinggal tambahkan sisanya dengan bonusnya. Sama dengan sisanya ini tadi, kemudian kita tambahkan dengan tanda tambah. Kemudian ditambahkan yang mana? Bonus. Kita enter. Kemudian kita isi otomatis saja di sini. Lihat hasilnya. 45 tambah 10.000, 55.000. Berhasil. Jadi ini untuk perkalian, ini untuk pengurangan, ini untuk tambahan. Sekarang pembagian. Seperti apa pembagiannya? Di sini, oke, kita akan geser sedikit. Lagi. Nah, kemudian pembagian, oke, sepertinya kurang ini. Nah, karena di sini datanya sudah tersedia. Maaf jika ada ribut ya. Di sini data sudah tersedia. Jumlah akhir dari uangnya. Kemudian akan kita hitung berapa kali mereka mengambil ya. Maksudnya dibagi untuk berapa kali. Misalnya pengambilan. Jadi pengambilannya akan dilakukan berapa kali? Apakah 2 kali atau 4 kali seperti itu. Kemudian di sini si ID akan melakukan pengambilan secara 3 tahap misalnya. Pengambilan dalam kurung tahap ya. Nah, jadi uang tabungan ini bisa diambilkan dalam beberapa tahap. Misalnya yang ini mengambil sebanyak 2 tahap. Yang lain nanti 4 tahap ya. Oke. 4 ini kita copy saja supaya cepat. Kemudian sisanya akan mengambil sebanyak 8 tahap. Ini 8 ya. Kemudian kita copy saja. 8 tahap. Oke. Nah. Jadi per tahap
mereka dapat berapa ya. Sama dengan, karena mereka mengambilnya bertahap, jadi dibagi ya. Jumlah uang mereka dibagi, itu menggunakan garis miring. Sama dengan jumlah uangnya, kemudian dibagi berapa tahap. Kita klik selnya saja, enter. Dan kita aktifkan isi otomatisnya. Nah, seperti ini. Kalau ternyata setelah kita enter dan tidak muncul aktifkan otomatis, kita bisa, di sini ada tanda kotak di bawah sel sebelah kanan. Kita bisa klik itu, tahan dan seret ke bawah. Ini juga pengisian otomatis, autofill. Seperti itu, sebagai catatan saja. Oke, sudah. Sekarang kita coba, oke maaf. Baik, sekarang kita akan buat kotak ya, supaya laporan ini lebih bagus. Oke, kita lakukan range. Nah, di sini sudah terpilih semua, kemudian kita pilih ini, batas. Nah, kita di sini ada pilihan, saya akan pilih yang semua diberi garis. Oke. Berhasil, kemudian kita bisa atur, misalnya ini diperkecil saja sebagai batasnya. Oke, lagi kita seret ya. Kemudian di sini uang ini tidak ada formatnya, sulit untuk melihat ini uang atau bukan, karena bentuknya angka semua. Kita akan ubah formatnya ya. Pertama adalah kita range. Oke, maaf ada iklan sebentar. Oke, sekarang kita akan set ini menggunakan number ya. Di sini ada pilihan format sebagai mata uang. Nah, muncul. Semua yang berbentuk uang hasilnya sebagai mata uang. Lihat. Kemudian kita akan hilangkan 2 angka di belakangnya ini. Terlalu banyak. Oke. Seperti ini. Nah, selesai. Jadi hasilnya lebih bagus. Kemudian ini juga kita format. Untuk memilih untuk memblok dengan secara tertentu, maksudnya dipilih sel-sel tertentu saja. Kita pilih sel pertama, kemudian CTRL, lalu pilih sel yang lain. Seperti ini. Baru kita format. Nah, berhasil. Kemudian di sini sudah diterapkan. Di sini untuk tambahan. Maksudnya di sini perkalian. Kemudian di sini pengurangan, di sini tambahan, dan di sini adalah bagiannya. Terus di sini kita akan coba terapkan fungsi yang langsung dari Google Spreadsheet-nya. Ada sum, average, count, max, and min. Sum itu penjumlahan, average rata-rata, count itu menghitung jumlah, max itu maksimal, data terbesar, min itu data paling kecil. Kita akan ke bawah. Oke, kita ke bawah ya. Kemudian kita di sini lihat tabungan harian, banyak hari, jumlah, uang diambil, sisa, bonus, jumlah pengambilan, tahap, dan per tahap. Nah, di sini kita akan buat ini. Banyaknya harian berapa misalnya. Kita akan gunakan maksud saya sum untuk menghitung jumlah keseluruhan. Kita pilih sum, lalu kita range datanya ke atas. Boleh dari atas ke bawah atau atas ke bawah, sama saja, itu terserah. Setelah seluruh data di blok atau di range, kita enter. Nah, jadi dalam 1 hari itu tabungan anak-anak ini, tabungan harian mereka adalah 170.000. Kemudian kita akan hitung, tidak perlu sama dengan ya, karena di sini otomatis. Kemudian average ini rata-rata ya. Kita pilih, sama caranya, kita tadi kan dari bawah ke atas, kita akan coba dari atas ke bawah. Sama saja intinya. Yang penting seluruh data yang ingin kita hitung berhasil di range. Enter. Nah,
Untuk jumlah sehari menabung mereka adalah 170.000. Kemudian rata-ratanya 6.800 sehari. Kemudian kita akan terapkan count. Count ini untuk menghitung banyaknya data. Lagi, kita ulang lagi, kita range dari bawah ke atas ya. Oke, enter. Setelah diblok semua, belum diblok semua ini, cuma C4 lihat. Kita ulang ya, kita blok ke bawah. Bisa dilihat sini sudah diblok semua ya, sampai C28 ini, 28, C, enter. Oke, jadi banyaknya data adalah 25, jadi 25 orang yang menabung seperti itu. Lalu setelah itu ada max, kita klik max. Lalu kita lagi. Nah, sudah semua, enter. Jadi yang paling besar adalah 70.000. Sekarang kita lihat yang paling kecil atau min. Tidak perlu pakai sama dengan. Kita cukup pilih, kita range. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Sekarang kita tinggal beri data. Jumlah. Di sini rata-rata. Di sini banyak data. Di sini yang paling besar, katanya ada yang salah sedikit, paling besar, kemudian paling kecil. Nah, seperti ini. Jadi jumlah sehari menabung itu 170.000, rata-rata menabung harian itu 6.800 dan banyaknya data 25. Paling besar menabung dalam harian itu 70.000 dan yang paling kecil adalah 2.000. Kemudian apakah kita bisa melakukan isi otomatis ke samping? Bisa. Caranya adalah di sini adalah jumlah dan menggunakan rumus sum dari C24 sampai C28. Kemudian kita bisa menghitung pada bagian tiap kolom ini otomatis dengan cara pilih di sini lalu klik dan tekan geser sampai ke akhir. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah khusus jumlah ya. Saya akan jelaskan dulu sedikit. Banyak hari anak-anak menabung itu adalah 625 hari. Kemudian total jumlah tabungan mereka dalam sebulan adalah 4.250.000. Kemudian ini untuk yang ini ya. Uang yang diambil jumlahnya adalah 105.000. Kemudian total uang sisa mereka adalah 4.145.000. Kemudian ini total jumlah bonus mereka adalah 250.000. Kemudian hasil sisanya adalah jumlah setelah ditambahkan bonus secara keseluruhan 4.395.000. Kemudian ini adalah jumlah tahapan pengambilan, kemudian per tahapnya mereka mendapatkan 896.250 rupiah. Kemudian rata-ratanya. Ini untuk rata-ratanya. Kita juga bisa mengetahui dengan cara seperti ini. Sama, ulang ya. Di sini tanda kotak ini klik dan tahan, geser. Kenapa di sini div? Karena di sini tidak bisa masuk ya. Karena di sini data kosong. Nanti kita hapus saja ya. Banyak data 25. Kita bisa melihat banyak data pada tiap-tiap kolom di atas. Jadi di sini datanya terdapat 25 kolom, 25 kolom, 25 kolom, dan di sini juga 25 kolom. Untuk lebih mudahnya seandainya kita hapus data yang 0 ini, dia tidak berubah karena memang tidak ada yang dikurang. Ini juga kita hapus data 0 ini. Berapa data yang dibaca? Hanya 3. Karena hanya 3 siswa yang mengambil uang. Kemudian sisanya sama-sama. Lagi kita akan hitung data yang paling besar jumlahnya. Kemudian data yang paling kecil jumlahnya. Lihat. Bisa dilihat di sini. Dengan begini kita bisa melakukan rekap suatu pekerjaan dengan mudah. Untuk data kosong ini bisa kita hapus saja di sini. Kita blok atau range kita hapus. Blok range hapus, blok range hapus. Karena apa? Karena di atasnya tadi kosong. Oke, dikit lagi. Ya, selesai.
Tidak perlu kita simpan karena tersimpan secara otomatis. Jadi kita bisa melihat rekapnya di sini. Jumlahnya berapa masing-masing di atas, rata-ratanya berapa, banyak data berapa, lalu data paling besar berapa dan data paling kecil berapa. Dan begitu pengerjaan jadi lebih mudah. Oke, semoga tugas kedua ini bisa diterima. Mohon maaf jika sebagian kata-kata kurang jelas dan banyak gangguan. Sekali lagi semoga bisa diterima tugas keduanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.